Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Para hadirin yang terhormat, saya Eki Kesit Wijayanti, mahasiswa Universitas Terbuka jurusan Ilmu Komunikasi. Saya merasa sangat antusias bisa berbagi ide atau bertukar pikiran dengan teman-teman mahasiswa dan anak muda Indonesia yang berusia 18 sampai 35 tahun. Tema yang akan saya bahas hari ini yaitu kebiasaan masyarakat di era digital, di mana kita akan melihat bagaimana perkembangan teknologi digital telah mempengaruhi perilaku masyarakat Indonesia. Tujuan dari pidato ini untuk menginformasikan kepada audiens tentang perubahan dan perilaku masyarakat Indonesia akibat kemajuan teknologi digital. Secara khusus, kita akan membahas 3 aspek utama seperti meningkatnya penggunaan internet, resiko penyebaran informasi yang meningkat, serta bagaimana teknologi digital merubah cara manusia berinteraksi secara sosial. Melalui data-data ini, saya berharap pidato ini bisa membuka mata kita tentang betapa eratnya kehidupan kita dengan dunia digital dan mendorong kita untuk lebih bijak dalam menggunakannya. Mari kita mulai. Pertama, kita membahas tentang meningkatnya penggunaan internet di Indonesia. Data dari tahun 2023 menunjukkan bahwa jumlah penggunaan internet di Indonesia telah mencapai 215 juta orang atau sekitar 78% dari total populasi, yang berarti menunjukkan kebiasaan masyarakat semakin bergantung pada akses media digital setiap harinya. Coba bayangkan, dari pagi sampai malam kita semua termasuk teman-teman yang hadir di sini mungkin sudah membuka ponsel untuk mengecek berita, scroll Instagram, atau mencari informasi di Google. Kebiasaan ini menandakan bahwa masyarakat Indonesia semakin bergantung pada internet untuk berbagai aktivitas, mulai dari belajar, bekerja, sampai dengan hiburan. Tapi ini juga membawa tantangan karena tidak semua orang siap menghadapi dampaknya. Selain itu, seiring meningkatnya penggunaan internet, resiko penyebaran informasi juga ikut bertambah. Di era digital sekarang ini, informasi bisa menyebar dengan cepat, seperti satu postingan di media sosial bisa viral dalam hitungan jam. Tapi sayangnya tidak semua informasi itu akurat. Hoax, berita palsu, atau konten berbahaya seringkali menyebar secara luas, yang mempengaruhi pandangan masyarakat dan bahkan memicu konflik. Sebagai anak muda yang aktif di dunia maya, kita harus menyadari bahwa setiap share atau like bisa ikut memperburuk resiko ini. Yang kedua, waktu yang kita habiskan di media sosial rata-rata 3 jam 27 menit per hari pada tahun 2023. Artinya hampir sepertiga waktu dalam sehari kita habiskan untuk melihat konten digital yang bisa bermanfaat jika kita pilih dengan benar, tapi juga bisa berbahaya kalau terjebak dalam informasi yang salah. Dan yang terakhir, teknologi digital juga sudah merubah bagaimana manusia berinteraksi secara sosial. Dulu interaksi sosial mungkin hanya sebatas ketemu langsung atau melalui telepon rumah. Sekarang kita bisa mengobrol melalui WhatsApp, video call di Zoom, atau bahkan bertemu virtual di metaverse. Ini membuat hubungan sosial menjadi lebih mudah dan cepat, tapi juga lebih dangkal. Kita lebih sering sibuk dengan layar daripada orang yang ada di depan mata kita. Lihat saja data transaksi e-commerce. Nilai transaksi di Indonesia mencapai 536 triliun pada tahun 2022, naik 20% dari tahun sebelumnya. Ini menunjukkan perubahan kebiasaan belanja masyarakat yang beralih ke platform digital seperti Shopee dan Tokopedia. Kita tidak perlu mengantri di toko secara langsung, kita hanya perlu mengeklik, bayar, dan barang langsung datang. Tapi ini juga merubah interaksi sosial dari berbelanja bersama teman di mall sekarang lebih banyak dilakukan sendiri di depan layar. Sebagai anak muda, kita harus memikirkan bagaimana teknologi ini mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Data-data ini menunjukkan betapa besarnya perubahan di era digital bagi masyarakat Indonesia. Kita jadi semakin terhubung satu sama lain, tapi juga lebih mudah terancam bahaya, seperti meningkatnya pengguna internet, resiko penyebaran informasi, dan perubahan cara berinteraksi secara sosial. Itu adalah bukti bahwa teknologi bukan hanya sekedar alat bantu, tapi juga membentuk kebiasaan kita sehari-hari. Demikianlah penjelasan pidato saya tentang kebiasaan masyarakat di era digital. Semoga pidato ini bisa memotivasi kita semua untuk lebih bijak dalam menggunakan teknologi, memaksimalkan manfaatnya untuk mengurangi resikonya. Mari kita jadikan era digital ini sebagai peluang untuk berkembang. Jangan sampai terjebak dalam dunia digital. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.